kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di malam yang mulia. Bulan yang mulia bulan Rajab. Malam yang mulia malam Jumat. Acara yang mulia ya yang dikaji adalah hadis manusia yang paling mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana kita pada malam hari ini menghatamkan kitab Sahih Bukhari. Dan juga sebelumnya hari Ahad yang lalu di Kuitang Majelis Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pun juga dihatamkan kitab Sahih Bukhari. Kemudian juga hari ini di Seiwun Hadramaut di Gubbah Al-Imam Al-Arif Bilal Al-Habib Ali bin Abdullah Segaf juga dihatamkan kitab Sahih Bukhari. Dan hari Jumat yang lalu, Jumat kemarin itu di Seiwun juga di zawiyahnya majelisnya Al-Habib Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Segaf dihatamkan kitab Sahih Bukhari. Masya Allah, zawiyahnya Al-Habib Hadi bin Hasan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah. Itu orang katanya kalau lagi punya hajat banyak, hajat besar, itu dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk tawassulnya adalah dengan pembacaan kitab Sahih Bukhari. Sebagaimana disebutkan salaf, kalau punya hajat besar, punya hajat gede, orang kalau mau mancing ikannya besar, maka umpannya juga mesti besar. Kalau pengen ikannya besar, maka umpannya juga mesti besar. Nah itu kalau hajatnya besar, maka umpannya juga mesti besar, tawassulnya mesti besar. Di antara amalan yang mereka jadikan sebagai alat tawassul untuk meraih hajat besar mereka adalah pembacaan kitab Sahih Bukhari. Ataupun juga ziarah ke makam Nabi Hud, ataupun juga membaca Yasin 40 kali di hadapan pusara Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ataupun juga ziarah Nabi Muhammad yang disebutkan ziyaratuhu fawzun wa nujhun wa maghnamun li ahli al-qulubil mukhlisat at-tawahiri. Ziarah kepada Rasulullah adalah keberuntungan, kejayaan, kesuksesan, keberhasilan bagi orang yang hatinya tulus, bagi orang yang hatinya bersih, yang hatinya ikhlas. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita semua yang hadir di sini punya hajat, dan hajat kita mungkin gede di matanya kita, tapi di matanya Allah Ta'ala hajat kita kecil, nggak ada apa-apanya. Itu selalu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ngasih misal kepada kita. Ini andaikan kita ada satu orang mengemis di depan pintu orang yang paling kaya di dunia, yang hartanya itu miliaran, triliunan dolar, bukan rupiah. Ngetok pintu dari pagi sejam atau 2 jam, atau kayak kita nih 3 jam dari maghrib sampai gini hari. Masya Allah, ngetok pintu, ngetok, dibukain sama tuh orang. Lu mau apa sih? Kok kuat banget dari tadi duduk ngemper di sini nungguin saya, mau apa? Nah, saya cuma minta duit. Ya berapa? 1.000 rupiah. Hah? 1.000 rupiah? Nanti duduk 3 jam cuma buat 1.000 rupiah. Iya, bilang ambil deh 10-20 juta juga dikasih sama dia. Nah itu tahu gak hajatnya kita? Hajatnya kita semua. Hajatnya semua makhluk. Hajatnya semua makhluk di mata Allah lebih kecil daripada itu 1.000 rupiah di hadapan tuh orang kaya, di hadapan tuh hartawan. Itu Al-Habib Masyhur bin Hafidh, guru kami. Beliau bilang bahwasanya al-hadiyah ala qadar mu'ti. Hadiah itu imbalan itu ngikutin kadar sang pemberi, bukan ngikutin kadar yang meminta. Masya Allah. Ada satu orang datang ke orang kaya, ke hartawan, saudagar. Bilang, saya punya hajat. Apa hajat kamu? Mau lebaran, saya nggak bisa beli baju baru, saya cuma minta ada tuh tinta buat ngewarnain baju, apa namanya tuh, one text, buat ngewarnain baju jadi baju kayak baru lagi. Saya cuma perlu dia datang sini bawa cangkir kecil, cuma minta setengah cangkir aja buat ngewarnain baju saya. Emang bajunya juga nggak banyak, setengah cangkir. Tuh orang kaya bilang, kamu mau minta one text sama saya buat ngewarnain baju lebaran? Iya.
setengah cangkir. Oke, baik, yaudah. Insya Allah marhaba. Insya Allah marhaba. Tuh orang dijawab begitu sakit hati. Dasar orang kaya hartawan cuma minta sedikit doang, nggak seberapa. Dibilang insya Allah marhaba, terus saya disuruh pulang. Kan kasih aja langsung. Insya Allah marhaba, nanti pulang deh sekarang. Begitu doang. Begitu pulang ke rumahnya, pas sorenya Toto datang satu kontainer tuh, truk bawain tuh bergalon-galon Wantex. Bilang gila, ngambek ini yang ngasih. Disamperin, Pak Haji, kok banyak banget ngasihnya? Saya cuma minta dikit. Bilang kamu meminta dengan kadarnya kamu. Kami memberi dengan kadarnya kami. Kami memberi dengan kadarnya kami. Radhiyallahu anhu wa hakadha. Nah, kita meminta dengan kadarnya kita, dan Allah Ta'ala memberi dengan kadarnya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Anugerahnya Allah Ta'ala maha besar, pemberiannya Allah Ta'ala sangat besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita. Yang sakit disembuhin oleh Allah, yang punya hajat dikabulin hajatnya, yang punya utang dilunasin utangnya. Begitu yang rezekinya seret dilancarin rezekinya, banyakin duitnya. Begitu dikasih hati yang dermawan dan pemurah, dikayain hatinya, jiwanya, dibagusin akhlaknya. Masya Allah, keluarganya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di dunia disenangkan oleh Allah Ta'ala, matinya juga dalam keadaan senang, bahagia dan gembira. Di kuburan disenangin oleh Allah, di barzah disenangin oleh Allah, dibangkit hari kiamat sebagai orang yang senang, yang bahagia, yang gembira, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di sini, kita meniru kebiasaannya para salaf kita yang terdahulu, para aulia, para salihin. Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, Al-Habib Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf, Masya Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman. Masya Allah, kita meniru kebiasaan mereka dan adat mereka. Insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, itu Al-Imam Bukhari itu dia menyebutkan an fulan ila Rasul. Haddatsani fulan, haddatsani fulan an Rasulillah. Itu tahu gak? Setiap satu nama, kalau ente tawasul pakai satu nama itu aja, khalas cukup buat urusan dunia dan akhirat. Itu satu nama dibacain cukup udah. Bagaimana kalau yang dibacain banyak nama? Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut satu orang soleh, rahmat Allah turun. Di Bukhari ada berapa nama? Ada berapa nama orang soleh? Lain para sahabatnya Rasulullah. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau ditanya. Begitu Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, wali besar, pemimpin wali-wali di Baghdad. Sama sahabat yang paling rendah derajatnya, mana lebih mulia? Maka dijawab oleh Al-Habib Ali bahwasanya 70 Junaid nggak bisa mencapai derajat sahabat yang paling rendah. Itu baru, Masya Allah, sahabat Rasulullah. Bukan satu, bukan dua, berapa banyak. Apalagi di antara sahabat tersebut ada juga sahabat sekaligus Ahlul Bait. Seperti Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Sahabat sekaligus Ahlul Bait. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Belum lagi para tabi'in, wa tabi'in, para awliya wa salihin. Masya Allah, itu nama-nama yang paling berkah. Itu waktu Al-Imam Ali Ridha. Al-Imam Ali Ridha, beliau dihadang oleh para ulama hadis. Ya, saat beliau dihadang, beliau bersama rombongannya itu ditandu di atas kendaraannya itu, kemudian ditutupin wajahnya di hadapan beliau, sehingga orang menghadang bertanya, ya Imam Ali Ridha, kami cuma pengen satu aja dari kamu. Apa? Satu, kita minta kepada engkau adalah untuk perlihatkan kepada kami wajah kamu. Kita mau lihat wajah cucunya Nabi Muhammad. Maka dibuka, ya, itu tirai penutup tandunya beliau dibuka. Begitu disingkap wajahnya beliau semua menjerit histeris. Kenapa? Rindu wajah yang mengingatkan mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, wajah yang gak pernah ngelihat yang haram. Udah begitu terus mereka minta, kita minta kepada engkau sampaikan kepada kami satu hadis yang bersumber dari ayahmu, kakekmu sampai kepada Rasulullah.
Maka Imam Ali Ridha bilang haddatsani abi, Al-Imam Musa Al-Kazim. Saya dengar dari ayahku Musa Al-Kazim. Ayahku bilang haddatsani abi, Al-Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq bilang haddatsani abi, Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir bilang haddatsani abi, Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin bilang haddatsani abi, saya mendengar hadis dari ayahku Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Al-Husain beliau mendengar dari ayahnya, haddatsani abi, dari ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan juga dari ibunya Sayyidah Fatimah. Mereka mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar dari Jibril dan sampai kepada Rabbil Izzah, Rabbil Alamin. Allah Ta'ala bilang dalam hadits qudsi, La ilaha illallah hisni, man qalahu dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Yang mengucapkannya masuk dalam bentengnya Allah. Yang masuk dalam bentengnya Allah aman dari siksanya Allah Ta'ala. Itu ucapan beliau ditulis oleh lebih dari 20.000 hafiz. Itu ditulis yang hadir di saat tersebut. Kemudian beliau tutup tiranya, beliau lanjutkan perjalanan. Ulama bilang ini sanad, kalau dibacakan di telinga orang yang otaknya terganggu, dia bakalan sadar, bakal benar lagi otaknya dia. Masya Allah, ketika mendengar nama-nama orang yang mulia tersebut, para awliya wa salihin, muhaddithin, ulama al-amilin, min dzurriyyati sayyidil mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.